Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Madana dengan NIM 210304088. Di sini saya akan membahas pembelajaran dari pertemuan 9 sampai 15. Pertemuan 9 dan 10 di sini membahas tentang keterampilan presentasi bisnis. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis dalam dunia bisnis yang kompetitif. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Struktur dalam menyusun presentasi bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua ada isi utama. Isi utama merupakan penyampaian informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga ada kesimpulan. Mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. 1. Gunakan bahasa tubuh yang tepat. Gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. 2. Sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. 3. Sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa yang gugup. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Pertemuan 11. Komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama ada bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua memakai media tertentu misal telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. 1. Keterbukaan atau openness. 2. Empati atau empati. 3. Sikap mendukung atau supportiveness. 4. Sikap positif atau positiveness. 5. Ketenaran atau equality. Klasifikasi kelompok. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder. Kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara komunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian pesan secara sistematis karena yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal, menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, atau tidak hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal.
Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama ada fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yang kelima fungsi terapi. Pertemuan 12, negosiasi bisnis. Secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Manfaat dalam negosiasi bisnis. Mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat. Menghindari hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan dari bisnis seperti perbedaan pendapat dan pertikaian karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Jenis-jenis negosiasi. Negosiasi formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Negosiasi formal ada beberapa, yaitu yang pertama negosiasi informal, yang kedua negosiasi dengan pihak menengah, dan ketiga ada negosiasi tanpa pihak penengah, yang keempat ada negosiasi kolaborasi, yang kelima ada negosiasi dominasi, yang keenam ada negosiasi akomodasi, dan yang ketujuh negosiasi lose-lose. Apa tujuan dari negosiasi? Tujuan utama negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya seperti menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Kita lanjut pertemuan 13, yaitu adalah etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika. Yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan memenuhi perangkat norma yang berlaku, guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik, dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua ada etika normatif, berusaha untuk menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan di mana manusia itu sendiri, yang meliputi kognitif, pelajaran agama, kecerdasan. Latar belakang afektif, yaitu motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberi saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan.
Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial, digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu adalah etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama, dan kritik ideologi. 4. Hierarki etika. Yang pertama, ada etika sosial. Yang kedua, ada etika organisasi. Yang ketiga, ada etika profesi. Dan keempat, ada moralitas pribadi. Manfaatnya etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan kepada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi lebih baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendali. Pertemuan 14. Teknik digital dalam komunikasi. Teknik digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Situs jejaring sosial. Yang pertama berupa Facebook, yang kedua ada Twitter, yang ketiga ada WordPress, yang keempat ada Blogger, yang kelima ada MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada otomasi kantor, yang kedua ada berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga ada bertukar informasi, yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega dan penyuplai, 5. Menjalin kerjasama atau kolaborasi, 6. Menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, 7. Menghemat biaya, 8. Memudahkan akses informasi dan komunikasi, 9. Berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, kita bisa memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi dalam informasi bisnis. Yang selanjutnya, kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang transmisikan dalam bentuk sinyal digital. 2. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. 3. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi pasti memiliki efek samping yang timbul. Berikut ini adalah kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.